Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan nih ya DM dari teman kita. Oke. So di sini ini ada, nggak tahu ini cowok atau cewek, oke? Di sini tuh bilangnya seperti ini, Mbak, itu tergantung orangnya, mau apa enggaknya lanjut kerja. Karena mungkin karena kangen keluarga, bisa juga karena istirahatnya kurang, itu masalahnya. Coba tolong Mbak yang mau minta pulang, sudah selesai potongan, berapa lama proses pembuatan, maksudnya pembelian tiket pesawatnya ya. Apakah harus ke agen dulu dan berapa bulan di agen ditampungnya sebelum pulang? Oke. So di sini ada kelanjutannya ya. Jadi di sini tuh belum terima ya, masih terus berkomentar. Iya, itu terus yang dibilang, itu terus yang disarankan. Jadi tolonglah pertanyaan dijawab dengan sesuai. Jangan buat orang tertekan, bisa apa enggaknya dan apa langkah-langkah yang harus dilengkapi agar bisa pulang, begitu. Oke, masih lanjut komennya. Penjelasannya kagak sesuai apa yang ditanyakan. Heran kenapa malah nyuruh terus bekerja di negeri orang. Semua itu tergantung masing-masing. Apa enggak? Maksudnya tergantung masing-masing. Maksudnya, oke, saya ulang ya. Penjelasannya kagak sesuai apa yang ditanyakan. Heran kenapa malah nyuruh terus bekerja di negeri orang. Semua itu tergantung masing-masing, mau apa enggaknya bertahan. Mungkin yang bertahan itu nunggu masa potongan habis lalu minta pulang karena satu hal ya, bisa saja apa yang dijanji-janjikan kerja enak tapi istirahat kurang. Jadi tolong penjelasannya yang sesuai, jangan maksa orang bertahan di negeri orang. Oke, so di sini ya teman-teman, buat kalian, mungkin buat saudaranya, atau mungkin buat pacarnya ya, atau mungkin siapalah ya yang ada di Indonesia. Ini loh, sebenarnya adikku, sebenarnya anakku, sebenarnya mungkin keluargaku atau entah siapa. Sudah selesai potongan dan minta pulang ke Indonesia, tapi kenapa dipersulit? Mungkin ya, di sini saya jelaskan. Ini negara Singapura, bukan negara Indonesia. Di sini ada peraturannya. Kalau belum finish kontrak 2 tahun, nggak bisa sewenang-wenang minta pulang dengan seenak kalian. Oke? Saya kasih contoh. Misalkan majikan ngasih pulang, tapi agen nggak ngasih pulang, tetap aja kalian nggak bisa pulang. Oke? Di sini agen bisa ngasih pulang, tapi kalau majikan nggak bisa ngasih pulang, percuma. Kalian tetap akan bekerja di Singapura. Di sini kontraknya, peraturannya 1 kontrak 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun kalian nggak bisa sewenang-wenang minta pulang ke Indonesia begitu saja. Ya, setiap negara itu punya peraturan yang berbeda. Dan di sini kita harus ngikut. Kalau nggak pengen ribet, ya nggak usah kerja ke luar negeri. Kerja aja di Indonesia. Yang sewaktu-waktu bisa pulang. Sewaktu-waktu bisa minta break kontrak. Kayak gitu. Kan di Indonesia nggak ada kontrak. Enak, tapi peraturannya lain lagi dengan di luar negeri. Di luar negeri sudah ada kontraknya. Misalkan saya kasih contoh, di Malaysia kontraknya 2 tahun, di Singapura kontraknya 2 tahun, di Taiwan kontraknya 3 tahun, di Hong Kong kontraknya 2 tahun, di Arab kontraknya 2 tahun. Jadi di sini masing-masing negara punya peraturan, Mbak, ya. Nggak bisa kita itu bersikap sewenang-wenang, ya. Apalagi kita misalkan sudah habis potongan, kita bisa beli tiket sendiri. Jangan bersikap ataupun jangan kalian berpikiran seperti itu. Mentang-mentang bisa beli tiket sendiri minta pulang. Nggak segampang itu, Mbak. Ya, nggak segampang itu loh, Kak. Ya, saya di sini ngasih penjelasan. Oke, kalian sekarang misalkan nggak betah, atau mungkin karena tertekan dengan masalah pekerjaan, atau mungkin karena masalah kurang istirahatnya. Ya kalau tahu keadaan seperti ini, mungkin ya semua buat pemula nggak bakalan tahu ya. Kalian nggak bakalan ngerti kalau kerja di luar negeri itu seperti ini loh sebenarnya. Memang kerja di luar negeri ke rekoso ya. Kabeh wong renek sing ngerti, kabeh wong renek sing eruh nek kerja ning luar negeri mesti rekoso. Kabeh wong ngertine cuman oh kerja ning luar negeri bayarnya gede, bayarnya oke. Kerja di luar negeri enak, bayarnya besar.
tapi nggak ada yang tahu keluh kesahnya seorang TKW. Neng kene iki kerjane rekoso tanpa enek lerene, kerja ki terus ae. Ya, jadi di sini buat keluarga atau mungkin buat siapalah ya yang ada di Indonesia yang saat ini mungkin entah itu pacarnya, entah itu anaknya saat ini minta pulang karena sudah nggak betah. Ya harus dipikir lagi ya, bakalan didenda kalau benar-benar minta pulangnya itu memaksa ya. Jadi di sini benar-benar harus ada yang namanya kesepakatan antara majikan dengan agen yang ada di Singapura. Nggak boleh sewenang-wenang sak karepe dhewe minta pulang, nggak bisa ya. Jangan dipikir entah itu saya sudah bisa beli tiket sendiri, saya mampu beli tiket sendiri. Ya kalau mampu, tapi kalau majikan nggak ngasih paspornya, kalau kalian mampu beli tiket tapi agen nggak ngasih kalian pulang, apakah kalian bisa pulang? Nggak bisa. Ini negara Singapura, ada peraturannya. Kalian harus ngikut peraturan yang berlaku di negara ini, ya. Nggak bisa kalian ngomong dengan seenaknya. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Lah memang iki negarane mbahmu. Nggak ada, seperti itu nggak ada. Semua di sini yang bekerja menjadi seorang TKW itu manut, mengikut peraturan, ya. Nggak harus berpikiran, aku loh iso tuku tiket dewe. Aku loh wis duwe gaji, aku pek mulai, aku mau kerja jadi TKW. Lah kalau seperti itu kenapa dulu mendaftar menjadi TKW kayak gitu loh ya. Jadi di sini buat teman-teman yang kepengen bekerja menjadi seorang TKW harus berpikir lagi, harus dimatengkan, dimantapkan lagi pikiran kalian. Jangan sampai kalian mikirnya kepengen jadi TKW nanti di tengah-tengah perjalanan baru dapat sedikit masalah dengan keluarga majikan, baru dapat sedikit mungkin tekanan dari sang majikan, kalian sudah mikirnya mutung, kalian sudah putus asa, kalian kepengen pulang. Kalau seperti ini buat apa dipertahankan, mending pulang. Nanti dapat gaji 1 bulan, beli tiket sendiri, mending pulang. Iya kalau kalian dipulangkan sama majikan. Iya kalau misalkan agen kalian tuh ngizinkan kalian untuk pulang. Semua itu ada prosedur, ada peraturan yang berlaku. Nggak seenak diri kita sendiri, sewenang-wenang diri kita sendiri mau pulang-pulang. Lah apa dipikir ini negara Indonesia? Kalau di Indonesia mah nggak usah sampai 2 tahun ya. Misalkan dalam 1 bulan nggak betah pulang, nggak apa-apa. Itu pun juga nggak dikenakan yang namanya denda. Tapi kalau di Singapura kalian kok mentang-mentang kayak gitu, ya jangan tanya nanti kalau kalian seumpama di blacklist ya, sangat berbahaya teman-teman. Jadi di sini buat kalian semua yang nonton video ini ya, saya kasih saran buat teman-teman yang saat ini masih ada di Indonesia, masih ada di PT khususnya ya, yang sudah numpang proses. Kalian harus benar-benar mateng pikirannya ya, mantep pikirannya, benar-benar harus fokus apa yang kalian pikirkan loh. Menjadi seorang TKW ora gampang mbak ya, ojo dipikir bayarnya gede terus kok iso liburan, iso main HP, ora koyok kuwi ya. Kabeh ning kene sing tak omongne kabeh bener-bener 100% real, kecuali lek nasibe sampean ki bener-bener jos ya, ketemu dengan majikan yang jos, ketemu dengan majikan yang royal, yang baik, baru tak acungi jempol. Tapi lek majikane sampean saumpamane cerewet, judes, pelit pisan, tukang komplain, wes arep ning diparani. Ora iso mbak, kabeh ki berproses ya. Di sini semua yang menjadi TKW itu harus sabar dalam menjalani alur ceritanya, nggak ada yang sama di sini ya. Setiap majikan sifatnya juga nggak ada yang sama, ada yang baik, ada yang loman, ada yang pelit, ada juga yang baik sama kita ya, semua dibeliin untuk kita. Tapi ada juga yang perhitungan, banyak ceritanya itu berbeda, beraneka macam warna ya, beraneka macam cerita dari mbak-mbak TKW yang ada di Singapura. Jadi untuk itu buat teman-teman ya, saat ini kalian sedang berpikiran kepengen menjadi TKW Singapura yang sukses ya, kalian harus benar-benar siap dalam hal segalanya mbak ya. Yang pertama mental, saya di sini selalu ngasih saran ke kalian, selalu ngomong mental mbak, mental. Lek mentalnya sampean wis kuat, tak acungi jempol. Untuk masalah apa wae ning omah majikan yo, sampean bakalan iso nerjang, sampean bakalan lolos.
Tapi lek mentale sampean wis ra kuat ya, titik-titik gampang nangis, titik-titik gampang ceklekan ati, gampang putus asa ya, sedikit-sedikit kalian cepet marah, cepet emosi. Wah, kuwi wis. Jangan berharap kalian bisa sukses ya. Sukses itu berproses. Sukses itu butuh kesabaran, benar-benar yang ekstra. Kalian di sini dituntut benar-benar untuk menjadi orang yang sabar, sabar dalam hal apapun di rumah majikan, entah itu pekerjaan, entah dengan majikan, entah itu dengan anaknya majikan, entah itu dengan keluarganya majikan. Ora gampang, ora mudah, nggak mudah. Semuanya harus benar-benar kita dihadapkan dengan kesabaran, ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalian jangan menganggap remeh bahwasanya menjadi TKW gampang. Kerjaannya cuma ngresiki toilet, ora mau ngresiki toilet tok, kabeh diresiki, ya. Jadi di sini kita itu bersih-bersih itu semua. Mulai dari masak, mulai dari kita belanja, antar jemput anak sekolah, misalkan punya anak sekolah, kita yang punya mungkin pekerjaannya atau jobnya menjaga orang tua jompo, ya harus ngerawatnya. Mungkin yang malamnya harus ngantar ke toilet, ya harus diantar ke toilet. Mungkin yang orang jomponya itu mungkin pikun ya, malam dia nggak mau tidur, kita harus nemenin, kita harus menemani di saat malam hari. Apa dipikir menjadi seorang TKW itu gampang? Ora gampang, tenan ora gampang. Jadi di sini ya, buat keluarga yang ada di Indonesia jangan berpikiran, wah bangga ya anaknya dadi TKW, wah bangga bojone dadi TKW, bayarnya gede. Orang ngerti rekasane kaya opo. Tenan. Perjuangannya menjadi seorang TKW ini benar-benar sangat luar biasa. Nek urung pernah dadi TKW, ora iso bakalan ngomong opo anane, ora bakalan sampean iso ngomong koyok kepiye-piye yo. Dadi TKW kuwi bener-bener siap mental. Nek ora mentale ora kuat, wis to, tak jamin bakalan pulang ke Indonesia dengan kehampaan, yakin. Dan itu banyak terjadi pada teman-teman kita yang masih pemula ya. 1 bulan pindah, 2 bulan pindah, 3 bulan pindah, ora duwite entek game bayar agent toh mbak, lek sering-sering pindah koyok ngene. Sampean apa ora mikir kayak potongan ya untuk pemula, potongan gaji untuk pemula 6 bulan atau mungkin 8 bulan. Lek sampai pindahnya 3 kali ya, wis potongan 8 bulan ditambah potongan lagi 3 bulan. Jadi 11 bulan. Ada tuh kemarin yang komen, Mbak, saya itu kerja di Singapura potongan gaji sampai 1 tahun karena terlalu sering pindah. Lah yo kuwi. Makane ora gampang untuk menyesuaikan diri dengan keluarga majikan, ora gampang. Yo, aku selalu ngomong ora gampang. Jadi sini buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, siapkan, benar-benar siapkan mental. Nggak gampang. Kalian jangan tergiur dengan postingan-postingan yang ada di Facebook, mbak-mbak yang sedang liburan, yang ada di City Plaza, Paya Lebar, atau di mana saja, Marina Sentosa. Itu sudah lama, ya. Itu sudah beradaptasi dengan keluarga majikan, sudah bersusah-susah dahulu, dan akhirnya sekarang menuai kesenangan. Tapi kalau liburan, itu cuma sebentar. Nanti balik lagi ke rumah majikan sama, pikirannya fokus dengan pekerjaan, fokus dengan majikan ya. Jadi di sini ya, misalkan kalian benar-benar punya niat untuk menjadi seorang TKW, ya niatkan 100% dari hati, jangan niatnya separuh-separuh. Kalau niatnya separuh-separuh, kebanyakan ya yang sudah finish potongan, selesai potongan, habis potongan pada minta pulang. Kebanyakan rata-rata seperti itu. Nanti kalau nggak dipulangkan, ngomongnya dari A sampai Z ya. Kalau nggak dikasih pulang, nanti ngomongnya dari A sampai Z, komplain ke MOM ini itu. Padahal yang bikin masalah itu sebenarnya bukan majikan, tapi diri kita sendiri. Kita aja yang belum siap, ataupun kita aja yang belum bisa memantaskan diri, belum bisa beradaptasi dengan keluarga majikan. Seperti itu. Memang teman-teman di sini tuh ya, yang namanya majikan, kalau misalkan majikan itu salah, majikan tetap aja mintanya menang ya. Itu ada, yang seperti itu ada. Majikan itu nggak mau kalah, itu ada. Saya itu sudah paham. Di sini saya itu bekerja bukan hanya 1, 2, 3 majikan. Saya di sini sudah belasan tahun, saya bekerja lebih dari 4 majikan. Oke? Saya di sini sudah tahu, sudah paham karakternya majikan itu seperti apa. Makanya di sini kalau saya punya
misalkan saya dapat masalah dengan majikan atau saya dapat teguran dari majikan, saya itu nggak banyak ngomong, oke? Saya itu selalu ibaratnya sabar. Ya, saya diam ini bukan berarti saya itu di sini bodoh, bukan. Karena saya di sini mengalah. Mengalah bukan berarti kalah ya Mbak yo. Mengalah demi kedamaian, mengalah demi kebaikan diri kita. Kalau kita masih butuh, ngalah ho Mbak. Nek awake dhewe sik butuh no duit, yo ngalah ho, ngono lho. Tapi lek nemen-nemen aku ya wis ora iso, yo. Nek nemen-nemen malah awake dhewe diidek-idek. Malah ora ono ibaratnya awake dhewe iki manusia tapi nggak dimanusiakan. Ada toh majikan yang seperti itu. Majikan itu yang memanusiakan manusia, ada. Tergantung nasib ya. Jadi di sini semuanya tergantung pada nasib masing-masing. Kerja ke luar negeri atau kerja di Indonesia semuanya saya pikir sama. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja, yang namanya nasib nggak ada yang tahu ya. Semua hanyalah Tuhan yang tahu. Semoga saja pada teman-teman semuanya yang saat ini menonton video ini, saya selalu mendoakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Pokoknya saya selalu ngasih support buat kalian semuanya ya. Tetap semangat, yang bekerja, yang masih bekerja di Singapura ya. Kalian harus berpikir bahwasanya neng Indonesia Mbak golek duit uangnya ora umum ya. Neng Indonesia Mbak kebutuhannya ki akeh terus berjalan. Uang ki lek sik urip kebutuhannya ki terus berjalan. Si ae kebutuhannya ki terus ada terus. Jadi yang masih bekerja di Singapura ya tetap semangat bekerjanya, dijaga kesehatannya, dijaga pola makannya, perbanyak minum air putihnya. Pokoknya kalian harus tetap semangat, ingat dengan tujuan awal. Kalau nantinya kalian sudah punya banyak tabungan, kalau mau pensiun nggih monggo. Tapi kalau misalkan kalian berpikiran, udahlah cukup, saya nggak mau hidup menjadi TKW lagi, nggih monggo. Yang penting sudah finish 2 tahun ya. Kalau bisa jangan sampai break kontrak, itu pesan dari saya. Oke teman-teman, dan di sini saya selalu memberikan doa buat kalian semuanya. Semoga saja dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian bisa betah nyaman di rumah majikan. Semoga kalian bisa finish kontrak dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.